Halo anak-anak, selamat pagi. Eh, di sini kita akan belajar mengenai materi ilmu pengetahuan sosial. Nah, jadi Ibu adalah guru baru di SMP Negeri 1 Toho ini. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi-materi yang akan kita bahas, jadi Ibu mau nanya nih, dari siswa-siswa sekalian, ada yang kenal atau tidak sama Ibu? Nah, kalau ada yang kenal, silahkan tunjuk tangan. Oh, ada yang kenal. Siapa namanya? Coba perkenalkan diri. Melda. Melda. Iya, iya, Ibu tahu. Eh, rumahnya di Pak Ona ya? Oh iya, tahu Ibu. Nah, kan ada yang kenal nih sama Ibu dan mungkin ada beberapa teman yang enggak kenal sama Ibu. Nah, biar kita saling mengenal, jadi Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Anastasia. Ibu berasal dari Toho juga, tapi kampungnya tepatnya di Sanggoyot. Nah, mungkin pasti ada yang tahu nih, Melda mungkin tahu nih Sanggoyot itu di mana. Oh, Sanggoyot itu di ujung itu Bu, di ujung naik Dango. Yang hari itu habis gawai. Pasti tahu kan? Kan viral-viral di TikTok tuh, gawai di Toho. Kalian kan sudah eh, tahu nama ibu ya? Siapa? Oh iya, ibu selaku pengampu mata pelajaran IPS di kelas 7. Nah, jadi ibu harap dalam pembelajaran pada pagi hari ini kalian bisa menangkap apa yang ibu jelaskan nanti. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu harapkan salah satu dari kalian memimpin doa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa dipersilahkan. Baik, Meli silahkan memimpin doa. Oke. Baik, setelah berdoa, kita akan mempelajari mengenai materi bab 1 tentang keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Jadi kita absen terlebih dahulu ya, anak-anakku sekalian. Melda, ya oke hadir. Rizky hadir. Meli hadir. Oke. Terus Mega hadir. Fitri hadir. Fania hadir. Meli hadir. Esther hadir. Nur Hayati oke hadir. Riko hadir. Ramadan tidak hadir. Kemana dia? Nggak tahu ya. Siapa tahu kan ada teman yang tahu. Dia semalam ngembun Bu. Jaga keluar nonton band. Biasanya kan zaman-zaman sekarang tuh lagi tren-trennya nonton band. Dan sekarang banyak hiburan. Apalagi di Toho banyak sekali hiburan. Nah, lanjut. Fahmi hadir. Risma oke hadir. Dia
Oke. Devi hadir. Terus Yohanes hadir. Immanuel hadir. Nita hadir. Oke. Jadi cuman satu yang tidak hadir. Nah ini ya. Keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita ke materi-materi berikutnya, Ibu akan nanya nih sama kalian. Jadi apa sih keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia? Ada yang bisa jelaskan? Ayo, harus bisa karena kan udah SMP. Gak lama lagi kelas 8, kelas 9 SMA. Nah, jadi harus tahu keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia itu seperti apa sih, keadaan alam di Indonesia itu seperti apa sih, aktivitas penduduk di Indonesia itu seperti apa sih. Nah, jadi kalian harus tahu ya, anak-anakku sekalian. Nggak ada yang bisa jelasin nih apa. Seharusnya kalian harus tahu keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia itu seperti apa. Nah, sekarang Ibu berikan buku mengenai keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Silahkan dibaca, itu sesuai dengan materi presentasi kita hari ini ya. Nah, silahkan dibaca-baca apa sih keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Nah, ayo kita lihat ke slide berikutnya. Nah, ini nih. Jadi, Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara kepulauan. Terdapat ribuan pulau yang membentang di Indonesia dengan dari Sabang sampai Merauke dengan beragam keindahan alamnya. Nah, jadi Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara yang banyak pulaunya dan alamnya juga sangat indah, bagus sekali. Waktu itu Ibu ada ke Lemuk Hutan. Nah, Lemuk Hutan itu adalah salah satu kepulauan yang ada tepatnya di Kabupaten Bengkayang. Nah, di Lemuk Hutan tersebut pemandangannya sangat indah, lautnya biru, terus hutannya masih belum tercemar gitu. Kalau di kita kan itu hutannya udah banyak yang ditanami sawit. Nah, itu yang menyebabkan keindahan Indonesia hilang. Nah, jadi kembali ke Lemuk Hutan pas Ibu pergi waktu itu tuh benar indah sekali alamnya. Kalau di situ tuh rasanya kita tuh senang gitu, bisa melihat keindahan alam yang sangat luar biasa gitu. Karena tuh jarang karena itu kan jarang ada di kampung-kampung gitu. Cuman di kampung-kampung tertentu dan di pulau tertentu ada pantai sebagus itu. Kalau di Singkawang kan itu udah jelek ya kalau nggak salah pantainya. Tapi kalau di Lemuk Hutan tuh bagus sekali. Nah, bolehlah nanti kita sekali-sekali ke sana. Nah, jadi keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia itu mencakup beberapa elemen-elemen penting. Nah, salah satunya adalah iklim. Yang dimana saat ini iklim di Indonesia sudah berbeda. Kadang hujan, kadang panas. Hal ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia, terutama di kampung kita kan. Coba lihat, kadang tuh hujan, kadang panas, tidak tentu. Itu bisa menyebabkan sakit
kayak demam, pilek. Nah, jadi makanya kalau hujan panas terus tiba-tiba hujannya kembali kayak biasa, ndak panas lagi, nah itu ndak usah keluar karena itu bisa menyebabkan demam. Itu ya keadaan dan aktivitas penduduk Indonesia. Jadi keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia itu adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang begitu luar biasa. Nah, kita ke slide berikutnya. Jadi Indonesia tadi memiliki iklim apa? Ayo, kan ada dua iklim apa? Iya, benar Melda. Jadi Indonesia memiliki iklim tropis. Salah. Ada yang tahu Indonesia memiliki berapa musim? Kan tadi sudah Ibu jelaskan berapa musim. Ya benar Melda, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim apa? Iya, musim panas dan musim hujan. Nah, jadi biasa musim hujan tuh bulan apa? Iya, kadang dari bulan 8, bulan 9, 10, 11 sampai bulan 12 itu hujan. Biasa tuh kan bagi yang merayakan Natal itu bulan 12 hujan. Kalau kita mau ke kampung-kampung, biasanya kan ke rumah-rumah kawan kita. Nah, itu ada yang tanah kuning itu becek sekali. Nah, itu kan salah satu musim. Kalau musim panas itu diawali dengan bulan 1 sampai bulan berapa biasa yo. Nah, itu Indonesia memiliki 2 musim, itu tadi musim panas dan musim hujan. Tapi sekarang Indonesia tuh tidak tentu musim panas atau musim hujan. Kadang tuh hari ini pagi. Kadang itu paginya cerah sekali, sore hujan. Sekarang juga tidak tentu. Bulan 1 pun hujan. Bulan 4 kemarin, itu hujan. Pokoknya tidak tentulah, hujan kadang panas, kadang hujan, kadang panas. Itu salah satu ada pengaruh dari iklim kita. Nah, jadi makanya sudah Ibu bilang di awal tadi kan, sekarang tuh iklim yang dulunya 2 musim tuh sekarang gimana ya kalau ngatakannya tuh, kadang hujan kadang panas, tidak tentu. Bulan 1 pun hujan kadang. Nah, udah Ibu bilang tadi kalau misalnya hujan kadang panas, berarti kalian tidak boleh keluar, bisa menyebabkan sakit. Nah, kalau siang hujan, sore panas. Kalau misalnya pagi panas, siang hujan. Kadang hujan panas, tiba-tiba hujan dengan keadaan mendung. Nah, itu tidak boleh tuh, bisa sakit. Nah, jadi Ibu sarankan kalau misalnya musim hujan tidak boleh keluar rumah. Lebih baik di rumah, tetap di dalam rumah dan belajar. Nah, yang kedua itu adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara yang dapat dilihat dari kenyataan di bumi. Indonesia berada di jalur lintang perdagangan dunia. Nah, jadi letak geografis ini adalah letak suatu tempat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut nanti baca buku yang sudah Ibu kirim. Nah, slide berikutnya yaitu tentang keadaan alam Indonesia. Nah, apa sih keadaan alam Indonesia? Coba ada yang bisa jelasin keadaan alam Indonesia? Nanti kalau ada yang bisa jelasin, Ibu kasih hadiah. Ayo, siapa yang bisa jelasin? Masa nggak ada yang bisa jelasin? Ayolah, harus bisa nih. Kelas 7.
harus bisa jelas. Pastikan di SD waktu itu kan pasti ada belajar tentang alam, masa enggak ada kan? Yo, enggak ada nih yang mau jawab, harus ada. Ayo baca ini PPT Ibu nih. Silahkan. Iya. Indonesia itu dikenal dengan kekayaan alamnya yang sangat luar biasa. Seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi kan, Indonesia itu dikenal dengan kekayaan alam yang begitu indah serta beragam. Materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu A. Konektivitas antar ruang dan waktu. B. Letak wilayah dan pengaruh bagi keadaan alam Indonesia. C. Keadaan alam Indonesia. D. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Praksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Slide berikutnya yaitu menjelaskan mengenai konektivitas antar ruang dan waktu. Apa sih konektivitas antar ruang dan waktu? Nah, ada penjelasannya kan? Ruang adalah salah satu lapisan permukaan bumi yang menjadi sumber daya manusia. Jadi, konektivitas antara ruang dan waktu merupakan fondasi dalam memahami peristiwa dan aktivitas manusia. Ruang yang mencangkup semua elemen fisik dan geografis di permukaan bumi tidak terbatas pada tanah saja. Ini juga mencangkup udara, air, batuan, tumbuhan, hewan, dan organisme hidup. Konsep waktu dalam sejarah sangat penting untuk memahami peristiwa masa lalu dan perkembangannya. Hingga saat ini, waktu dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, waktu lampau adalah sumber pembelajaran dan refleksi dari masa lalu. Waktu sekarang adalah momen saat ini dan mana kita berinteraksi dengan dunia. Dan waktu yang akan datang adalah harapan dan rencana untuk masa depan. Jadi, masa lampau itu adalah masa yang lalu. Seperti kemarin kita melakukan aktivitas. Nah, itu sudah dikatakan dalam masa lampau. Sedangkan saat ini yaitu adalah hal yang kita lakukan hari ini juga. Hari ini juga. Sedangkan waktu yang akan datang yaitu adalah harapan kita untuk besok berikutnya. Itu kita berharap semoga kita bisa bangun dengan keadaan sehat, kita bisa sekolah lagi, bisa belajar bersama ibu, bapak di sekolah. Nah, itu adalah salah satu konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, jadi yang berikutnya yaitu letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Apa sih letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia? Nah, jadi letak wilayah itu adalah letak suatu tempat di permukaan bumi, tidak hanya mencerminkan potensi fisiknya, tetapi juga karakteristik unik ada di tempat tersebut. Indonesia dengan letaknya yang strategis memiliki karakteristik alam yang beragam dan unik. Nah, jadi Indonesia itu memiliki letak wilayah yang beragam-ragam dan unik-unik sekali, yang dimana Indonesia memiliki letak wilayah yang kayak memiliki gunung, memiliki sawah, memiliki memiliki tanah yang datar, memiliki pantai, memiliki, pokoknya masih banyak. Indonesia itu kaya akan alam yang bagus dan alam yang indah. Nah, jadi letak Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu ada letak
astronomis sama letak geografis. Nah, jadi letak astronomis ini adalah letak suatu tempat yang dimana Indonesia berada di daerah tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Ada yang tahu Indonesia memiliki berapa musim? Kan tadi sudah Ibu jelaskan berapa musim. Ya benar Melda, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim apa? Iya, musim panas dan musim hujan. Nah, jadi biasa musim hujan tuh bulan apa? Iya, kadang dari bulan 8, bulan 9, 10, 11 sampai bulan 12 itu hujan. Biasa tuh kan bagi yang merayakan Natal itu bulan 12 hujan. Kalau kita mau ke kampung-kampung, biasanya kan ke rumah-rumah kawan kita. Nah, itu ada yang tanah kuning itu becek sekali. Nah, itu kan salah satu musim. Kalau musim panas itu diawali dengan bulan 1 sampai bulan berapa biasa, ayo. Nah, itu Indonesia memiliki dua musim, itu tadi musim panas dan musim hujan. Tapi sekarang Indonesia tuh tidak tentu musim panas atau musim hujan. Karena itu paginya cerah sekali, sore hujan. Sekarang juga tidak tentu. Bulan 1 pun hujan. Bulan 4 kemarin, itu hujan. Pokoknya tidak tentulah, hujan kadang panas, kadang hujan, kadang panas. Itu salah satu ada pengaruh dari iklim kita. Nah, jadi makanya sudah Ibu bilang di awal tadi kan, sekarang tuh iklim yang dulunya dua musim tuh sekarang gimana ya kalau ngatakannya tuh, kadang hujan kadang panas, tidak tentu. Bulan 1 pun hujan kadang. Nah, udah Ibu bilang tadi, kalau misalnya hujan kadang panas, berarti kalian tidak boleh keluar, bisa menyebabkan sakit. Nah, kalau siang hujan, sore panas. Kalau misalnya pagi panas, siang hujan. Kadang hujan panas, tiba-tiba hujan dengan keadaan mendung. Nah, itu tidak boleh tuh, bisa sakit. Nah, jadi Ibu sarankan kalau misalnya musim hujan tidak boleh keluar rumah. Lebih baik di rumah, tetap di dalam rumah dan belajar. Nah, yang kedua itu adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara yang dapat dilihat dari kenyataan di bumi. Indonesia berada di jalur lintang perdagangan dunia. Nah, jadi letak geografis ini adalah letak suatu tempat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, nanti baca buku yang sudah Ibu kirim. Nah, slide berikutnya yaitu mengenai keadaan alam Indonesia. Tadi sudah Ibu jelaskan kan mengenai keadaan alam Indonesia. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang bisa jelasin enggak mengenai keadaan alam Indonesia? Menurut pendapat kalian, ayo. Gimana? Iya, Indonesia memiliki gunung yang banyak. Iya benar. Terus apa lagi? Indonesia memiliki alam yang indah. Iya. Apalagi? Ayo. Iya, Indonesia memiliki apa? Besar-besar enggak kedengaran. Iya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu luas, kayak tumbuhannya, kayak pergunungan. Iya, betul. Nah, jadi Indonesia itu dikenal akan kekayaan alamnya yang begitu indah serta beragam-ragam, baik itu dari segi pergunungan, pantai, sawah, dan lain-lain. Nah,
ada yang lihat sawah di Jawa. Nah itu di Jawa kan sawahnya tuh bagus-bagus sekali, kayak ada tingkat gitu, bagus kan. Terus itu di pantai. Nah seperti yang ibu jelaskan tadi itu di Lemuk Hutan. Coba nanti sekali-sekali kalian ke sana, liburan ke sana, bagus sekali pantainya. Itu adalah salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia yang masih terjaga. Pergunungan juga, pergunungan tuh masih ada yang masih terjaga, ada yang udah enggak terjaga, ada yang sudah ditanami sawit, apa dan lain-lain yang bisa merusak alam kita. Nah, jadi jika alam kita mau bagus terus dan tetap terjaga, hindari menanam sawit. Walaupun sawit, enggak bu, kata bapak saya sawit mahal, lebih baik gunungnya digundulkan saja, ditebang pohon-pohon besar untuk menanam sawit, biar bisa banyak uang. Enggak juga seperti itu konsepnya. Yang enak siapa? Kita juga yang enak kan kalau gunungnya masih bagus, masih terjaga sama masih kayak gunungnya tuh dilestarikan. Nah, ada beberapa gunung-gunung yang masih dilestarikan, banyak di Kalimantan Barat. Salah satunya di Bengkayang kan banyak tuh gunung-gunung yang menjadi tempat wisata para anak muda kan. Kayak Jamur, terus gunung apa lagi, banyak pokoknya, Bukit Padang, apa lagi, pokoknya banyak lah gunung-gunung yang menjadi tempat wisata. Nah itu boleh, itu berarti gunung kita dilestarikan, tetap dijaga, jangan pula ditanami sawit, bisa rusak gunung kita dan akan berdampak pada kita. Nah, kita akan lihat slide berikutnya. Indonesia memiliki keadaan iklim, yaitu ada 3, iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Nah, apa sih iklim musim? Apa sih iklim laut? Apa sih iklim panas? Ada yang bisa jelasin enggak? Enggak ada. Kok enggak bisa jelasin semua? Dari tadi ibu nanya enggak ada yang bisa. Gimana nih kalian? Padahal tuh bukunya udah ibu kasih. Seharusnya dibaca benar-benar. Jangan asik main tuh, di belakang ada yang ngomong. Coba dengarkan ibu saat berbicara dan saat ibu menjelaskan. Nanti ibu kasih tugas, kalian tidak bisa jawab. Jadi kalian harus mendengarkan apa yang ibu jelaskan, agar saat ibu kasih tugas nanti kalian bisa menjawabnya dengan benar. Nah, iklim musim apa, ayo? Nah, jadi iklim musim itu dipengaruhi oleh perubahan angin musim yang terjadi secara periodik. Biasanya setiap periode perubahan angin musim berlangsung selama 6 bulan. Nah, keadaan iklim di Indonesia itu iklim musim. Kayak angin kan, kadang tuh ada kayak angin kayak kalau mau hujan, angin dulu tuh disertai dengan angin, kadang hujan disertai dengan angin, itu bahaya, nggak usah keluar. Terus tuh iklim laut. Nah, iklim laut itu terjadi karena luasnya wilayah laut Indonesia yang menyebabkan banyaknya penguapan. Hal ini akhirnya mengakibatkan tingginya curah hujan. Iklim laut juga bisa menyebabkan terjadinya banjir karena menguapnya air laut dengan curah hujan yang tinggi. Tidak hanya air laut, tapi juga air sungai bisa juga mempengaruhi banjir. Yang dimana ibu lihat berita-berita tuh sekarang tuh yang waktu itu di Ngabang banjir karena curah hujan yang tinggi.
Terus itu di Senakin kalau tidak salah, nah itu banjir juga tuh. Itu diakibatkan dengan curah hujan yang tinggi. Nah, ketiga itu iklim panas. Iklim panas terjadi karena letak Indonesia yang berada di wilayah tropis, suhu yang tinggi menyebabkan tingkat penguapan yang tinggi. Dan pada gilirannya meningkatkan kemungkinan terjadinya hujan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi kan, kadang tuh panas sekali sekarang di Indonesia, terasa sekali panasnya. Tapi tidak lama tuh hujan. Nah, itu salah satu iklim panas yang ada di Indonesia. Nah, slide berikutnya yaitu bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Nah, jadi bentuk muka bumi di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu ada dataran rendah dan dataran tinggi. Yang dimana dataran rendah yaitu seperti pertanian, kayak padi, kayak tanaman kacang, kayak tanaman timun, kayak perkebunan yang mencapai 0 sampai 200 meter. Nah, itu salah satu dataran rendah. Sedangkan dataran tinggi itu adalah dataran yang memiliki ketinggian 400 mdpl, seperti perbukitan dan pergunungan. Dataran tinggi kayak perbukitan. Nah, jadi perbukitan termasuk dataran tinggi, pergunungan juga termasuk dataran tinggi. Tidak mungkin bukit dikatakan dataran rendah, dataran tinggi, bukit dikatakan dataran tinggi. Jadi jangan kalian bilang dataran tinggi itu bukit dataran rendah, Bu. Gunung juga dataran rendah. Salah. Perbukitan dimaksud dengan dataran tinggi. Pegunungan juga termasuk dataran tinggi. Intinya ia mencapai ketinggian 400 mdpl. Nah, itu dapat dimaksud dataran tinggi. Slide berikutnya, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, jadi Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Keragaman hayati Indonesia bahkan termasuk dalam 3 terbesar di dunia. Jadi keragaman flora dan fauna itu masih terjaga di Indonesia. Seperti hewan, penyu itu kan masih terjaga di Indonesia, masih dilestarikan dan tidak boleh dibunuh. Nah, itu penyu ya. Itu apalagi kayak mamalia, apa dan sebagainya itu masih terjaga. Flora yang ada di Indonesia, fauna yang ada di Indonesia tuh, flora dan fauna yang ada di Indonesia sangat banyak dan masih terjaga. Flora dan fauna Indonesia masih terbilang sangat tinggi, masih terjaga artinya ya. Nah, yang slide berikutnya itu mengenai kehidupan sosial masyarakat negara Indonesia pada masa Prakasara, Hindu-Buddha dan Islam. Nah, jadi masa Prakasara, kehidupan masyarakat Indonesia itu dapat dibagi menjadi 3 periode utama, yaitu masa berburu dan masa berburu, meramu, dan masa bercocok tanam. Masa berburu dan masa meramu, masa bercocok tanam, dan masa perundungan. Nah, ini adalah salah satu 3 periode utama dalam kehidupan masyarakat sosial pada masyarakat Hindu. Nah, jadi ini ada 3 tadi kan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang dimana pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia Prakasara itu hidup bergantung pada alam, berburu hewan, mengumpulkan tumbuhan, tinggal di gua dekat air, dan membuat alat-alat dari batu kasar. Beda dengan zaman sekarang, apa-apa handphone. Jadi jauh sekali perbedaan pada masa Prakasara dan masa sekarang. Jadi manusianya itu kayak apa ya? Kayak mandiri gitu. Dia mengumpulkan makanan harus cari dulu. Terus tuh kayak berburu hewan, mengumpulkan tumbuhan untuk bisa mereka makan. Dan dia tinggal juga di gua. Tidak seperti zaman sekarang.
Zaman sekarang udah bisa pesan lewat handphone. Cek 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 cek, pesan datang di rumah. Enak kan? Beda beda dengan masa yang beda dengan masa praksara, beda sekali. Dan juga eh, tempat tinggal juga sangat berbeda. Dulu eh, manusia pada masa lampau yaitu tinggalnya di dalam gua, sedangkan kita sekarang wah sudah luar biasa. Sekarang rumahnya ada yang tingkat 5, ada yang tingkat 6. Di sini mungkin ada rumahnya yang bagus sekali, ada yang tingkat 5 di sini. Oh, enggak ada. Dan yang tingkat 5 kah? Bolehlah ibu main nanti kalau ada ibu mau lihat. Nah, yang kedua itu masa bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam, manusia mulai menanam ubi, pisang, dan padi, membuat alat dari batu halus dan hidup berkelompok dengan rumah panggung, menjunjung dan gotong royong. Nah, zaman sekarang itu jarang lihat masyarakat Indonesia, manusia mau bergotong royong tuh jarang sekali. Sekarang kebanyakan masing-masing, kamu aku. Enggak seperti dulu. Kalau gitu kalau dulu tuh manusianya kayak bergotong royong gitu. Kalau zaman sekarang sudah jauh dari kata gotong royong. Kayak mereka lebih mementingkan diri mereka. Terus tuh pembuatan alat dari batu halus. Dulu tuh kayak mereka tuh membuat kayak Candi Borobudur yang ada di Jawa itu kan manusia pada masa lampau yang membikinnya. Pahlawan-pahlawan masa lalu atau manusia pada masa lampau. Mana ada manusia sekarang yang bisa bikin rumah dari batu? Nggak ada. Sekarang tuh sudah jauh berbeda sekali dengan masa lampau. Kedua itu masa perundingan. Pada masa perundingan masyarakat mengenal pengelolaan logam, hidup di desa, membuat alat logam dan batu, berkelompok sesuai keahlian dan menjalin hubungan antar daerah. Jadi mereka kayak kompak gitu, kayak sama gotong royong juga mereka dalam suatu keahlian, saling berbagi. Beda zaman sekarang. Sekarang tuh aku bisa gini untuk apa? Aku kasih tahu kamu gini. Nanti kamu yang lebih bisa dari aku. Sekarang tuh manusia tuh lebih banyak ke egois daripada kebersamaan. Nah, slide yang berikutnya, kehidupan masyarakat pada masa Hindu dan Buddha. Jadi sebelum masuknya Hindu dan Buddha, masyarakat Indonesia itu telah memiliki kebudayaan maju dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Maksudnya masuknya Hindu Buddha memperkenalkan sistem kerajaan kasta dan pendidikan keagamaan, kayak bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa digunakan luas. Nah, kayak arsitektur candi dipengaruhi budaya India, berpadu dengan tradisi lokal seperti punden berunduk. Nah, jadi itu sebelum masuknya Hindu Buddha, masyarakat Indonesia itu telah memiliki kebudayaan maju dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Tapi sesudah masuknya Hindu Buddha, nah itu sudah berbeda. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kehidupan masyarakat pada masa Islam. Masuknya Islam membawa perubahan signifikan dalam politik, sosial, pendidikan, sastra, dan arsitektur Indonesia. Kerajaan Hindu Buddha digantikan oleh kerajaan Islam. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam, bahasa Arab dan karya sastra Islam berkembang, masjid dan arsitektur khas. Yaitu sebelum masuknya Hindu Buddha tuh belum ada yang namanya kehidupan
masyarakat pada masa Islam. Tapi setelah masuknya kehidupan masyarakat pada masa Islam itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manusia. Slide berikutnya, yuk kita lihat kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang luar biasa, namun perlu menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestariannya untuk memastikan berkelanjutannya lingkungan bagi generasi yang datang. Jadi kita sebagai anak muda Indonesia harus bisa melestarikan alam kita biar tetap terjaga ya. Jangan kalian menanam sawit, nanti alam kita bisa rusak. Ibu akan kasih tugas untuk kalian agar kalian, ibu mau tahu apa yang ibu jelaskan tadi bisa kalian mengerti atau enggak ya. Nah, jadi ibu akan memberi tugas kepada kalian dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke, tugasnya adalah jeng ini tugasnya. Nah, jadi di sini kan sudah ada keterangannya. Amatilah gambar-gambar di bawah ini, setelah itu Anda jelaskan mengenai pengertian dari setiap masing-masing gambar tersebut. Di sini kan ada gambar apa tuh? Lihat-lihat apalah tuh, enggak. Ya, mungkin kan ibu kasih tahu gambar apa sih itu, kan tadi udah ibu jelaskan kan. Nah, jadi kalian jelaskan semua gambar tersebut, harus kalian jelaskan. Terus itu kalian kaitkan dengan lingkungan sekitar, kayak contohnya tuh kan kayak oke, ibu kasih kunci di sini ya, satu. Ibu kasih contoh maksudnya. Kayak gunung. Nah, gunung itu apa sih? Gunung itu bla 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 bla. Di kamus saya gunung itu masih bla 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 bla, terjaga atau tidak. Nah, gitu ya biasanya. Jadi harus kalian jelaskan mengenai gambar-gambar di atas. Pokoknya penjelasan atau gunung adalah bla 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 bla. Misalnya pantai adalah bla 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 bla. Di sini lihat apakah ada gambar pantai atau tidak. Tidak ada, tidak perlu dijelaskan mengenai beberapa gambar di sini saja. Di sini kan ada 5 gambar. Nah, gambar apa-apa saja sih? Harus kalian jelaskan. Nah, jadi itu penjelasan dan materi yang ibu sampaikan hari ini terkait keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Harus kalian jangan lupa dipelajari di rumah juga ya. Tadi itu bukunya sudah ada. Nah, materi berikutnya kita akan lanjutkan minggu depan. Jangan lupa ya, tugasnya dikasih tahu sama teman yang tidak hadir, biar bisa ngerjakan dan bisa dikumpulkan biar nilainya ada, biar nilainya masuk nanti kan. Kita kan tidak hanya dilihat dari nilai kehadiran, tetapi juga dalam segi pengetahuan kayak tugas-tugas. Nah, oke. Nah, jadi sekian dari materi yang kita bahas. Kita akan ketemu pada pertemuan minggu depan. Nah, dipersiapkan dirinya untuk belajar. Tadi ibu tanya, ada yang tidak tahu lagi. Nah, oke. Baik. Silahkan pimpin doa. Oke, gantian. Hanya silahkan. Oke. Oke. Jadi
Sekarang waktu istirahat. Ya, istirahat. Ti makul apa? Geografi. Oke. Jangan lupa belajar. Oke, Bu. Pamit keluar ya.